Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat, tetap sehat untuk kita bisa belajar setiap hari. Terutama hari ini kita akan belajar fisika. Untuk kelas 12 semester 1, materi pertama itu tentang listrik dinamis. Berikut Bapak akan sampaikan materi tentang listrik dinamis. Silakan kalian mempersiapkan LKPD yang sudah dibagikan. Setelah itu juga akan ada tugas, nanti akan Bapak sampaikan di video ini. Silakan simak video ini sampai akhir dan mengerjakan tugas yang akan Bapak sampaikan. Ya, ini adalah materi listrik dinamis untuk kelas 12 semester 1. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, untuk menjelaskan pengertian arus listrik. Yang kedua, mengidentifikasi besaran-besaran pada listrik arus searah. Kemudian yang ketiga, menjelaskan hambatan pada kawat. Dan yang keempat, kita menjelaskan potensial listrik. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran untuk video belajar hari ini ya. Yang pertama tadi ada arus listrik, besaran-besaran pada listrik arus searah, kemudian hambatan pada kawat, dan potensial listrik. Baik, untuk pokok bahasan yang pertama kita akan bahas tentang listrik arus searah atau listrik DC. Ini ada bagian-bagiannya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Yang akan kita bahas pada video pembelajaran hari ini A dan B saja, yaitu arus listrik searah dan besaran pada listrik arus searah. Oke. Listrik arus searah atau DC ya. Apa itu listrik arus searah? Kita akan baca definisinya. Ini ada definisinya. Listrik arus searah atau disingkat DC, bahasa Inggrisnya direct current, adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik yang lebih rendah. Ya, ke titik yang lebih rendah. Arus searah biasanya mengalir pada sebuah konduktor. Ya, nanti oke. Arus searah biasanya mengalir pada sebuah konduktor. Konduktor itu penghantar, biasanya kabel atau kawat begitu ya. Dahulunya arus listrik searah dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung sumber positif ke ujung sumber negatif. Itu dahulu seperti itu konsepnya. Tetapi sekarang pengamatan-pengamatan yang lebih baru itu menemukan bahwa sebenarnya pada arus searah itu merupakan arus negatif atau muatan elektron negatif yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Ya, aliran elektron itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran elektron itu menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif. Jadi elektron yang mengalir itu membuat lubang-lubang sehingga muatan positif itu nampak ya, dalam tanda petik nampak mengalir dari positif ke negatif. Jadi arus listrik searah itu banyak digunakan pada peralatan rumah tangga karena ini berkaitan dengan komponen-komponen elektronika. Contohnya untuk arus listrik searah di rumah tangga itu ada senter, kemudian ada radio. Handphone kalian juga itu adalah arus searah atau DC. Nah, Bapak tegaskan sekali lagi bahwa arus listrik itu adalah aliran elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Ya. Kemudian kalau arus listrik itu adalah mengalirnya dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari positif ke negatif. Jadi ada yang namanya aliran elektron, ada yang namanya arus listrik. Jadi arus listrik dengan aliran elektron beda. Aliran elektron dari negatif ke positif, kalau arus listrik dari positif ke negatif. Nah, nanti
lebih jelasnya, atau kalau kalian kurang jelas bisa kalian tanyakan di grup WA. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang besaran-besaran listrik arus searah. Ada 4 besaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama itu arus listrik, tadi sudah dibahas, lalu kuat arus listrik, kemudian hambatan kawat, dan potensial listrik. Ya, tadi sedikit sudah dibahas di depan tentang arus listrik. Nah, kita akan lihat arus listrik itu seperti apa. Besaran yang pertama tentang arus listrik pada arus listrik searah. Arus listrik itu terjadi karena aliran arus listrik karena perbedaan potensial listrik yang mendorong muatan positif mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi muatan positif itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tetapi elektron yang muatannya negatif itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Sekali lagi Bapak sampaikan bahwa elektron yang muatannya negatif itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Sedangkan arus listrik itu karena terjadinya perbedaan potensial yang mendorong muatan positif, ya, sekali lagi muatan positif mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi potensial tinggi ke potensial rendah itu untuk arus muatan positif, dan yang negatifnya dari negatif ke positif. Jadi seolah-olah nampak ada aliran, padahal itu adalah muatan positif yang ditinggalkan oleh elektron yang mengalir. Selanjutnya, aliran muatan listrik positif ini disebut arus listrik. Ya. Arus listrik mengalir secara spontan dari potensial tinggi ke potensial rendah melalui konduktor, tetapi tidak dalam arah sebaliknya. Jadi aliran muatan ini dapat dianalogikan dengan aliran air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi arus listrik itu dapat digambarkan atau dianalogikan dengan aliran air. Nah, seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini aliran arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik ya, ini arus listrik. Kalau arus listrik berarti positif. Positifnya mengalir dari mana? Dari kutub positif ke kutub negatif. Yang positif ini biru, yang negatifnya ini merah. Tapi biasanya kalau di luar sana, yang positif itu biasanya merah, ya kan? Elektronnya mengalir seperti ini, kemudian kalau dibandingkan dengan air, seperti ini. Ini air yang ada di tempat tinggi, kemudian ini ada air yang di tempat rendah. Karena adanya perbedaan ketinggian ini, maka arus listrik dapat mengalir. Oke. Selanjutnya, kita akan lihat kuat arus listrik. Seberapa kuat arus itu mengalir? Nah, kalau tadi kita lihat hanya alirannya saja, oh arus listrik itu karena elektron yang mengalir, kemudian karena positif juga mengalir, maka berapa kuat, seberapa kuat? Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu. Simbol kuat arus listrik adalah I. Kemudian simbol muatan listrik adalah Q. Kemudian simbol untuk waktu adalah T. Jadi I sama dengan Q per T, atau kuat arus listrik adalah muatan listrik dibagi dengan waktu, atau I sama dengan Q per T. Q itu satuannya kolom, atau muatan listrik itu satuannya kolom, sedangkan T waktu satuannya sekon atau detik. Kemudian kuat arus listrik satuannya ampere. Nah, ini adalah rumus atau persamaan untuk kuat arus listrik ya. Kalau mau mencari kuat arus listrik, jika diketahui seberapa banyak muatannya, diketahui waktunya, tinggal dibagikan saja. Muatan dibagi dengan waktu, maka satuannya ampere. Nah, besaran yang kedua adalah hambatan. Nah, tadi kuat arus listrik, yang pertama tadi adalah arus listrik, kemudian kuat arus listrik,
Ya, kemudian yang ketiga ini adalah hambatan. Apa itu hambatan? Ketika arus listrik itu melewati sebuah penghantar, maka ada hambatan penghantar, hambatan kawat penghantar. Jadi ternyata elektron yang mengalir itu ada hambatannya oleh kawat penghantar itu sendiri. Nah, hambatan pada suatu kawat penghantar itu dipengaruhi oleh panjang kawat, ya, sebanding dengan panjang kawat. Sebanding itu artinya semakin panjang kawat penghantar, maka semakin besar juga hambatannya. Kemudian bergantung pada jenis bahan atau sebanding dengan hambatan jenis kawat. Kalau semakin besar hambatan jenis sebuah penghantar, maka semakin besar juga hambatan listriknya. Misalnya jenis kawat apa ya? Besi dengan baja, dengan tembaga. Mereka punya jenis masing-masing dan punya hambatan jenis masing-masing. Artinya kalau hambatan jenisnya besar, maka hambatan listriknya juga besar. Tetapi hambatan listrik ini berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Apa artinya berbanding terbalik? Artinya semakin besar luas penampang kawat, maka hambatannya kecil. Kalau semakin kecil luas penampang kawat, maka hambatannya besar. Makanya ada kabel besar, ada kabel kecil. Jadi kalau kabel kecil itu hambatannya lebih besar. Kalau kabel besar hambatannya kecil. Maka kenapa PLN itu menggunakan kabel yang besar-besar supaya hambatannya lebih kecil gitu. Kemudian yang di rumah-rumah itu kemudian menggunakan kawat yang kecil-kecil supaya hambatannya lebih besar. Kalau di rumah menggunakan kabel yang besar juga, maka arus listrik yang mengalir juga besar, maka rentan akan merusak alat-alat elektronik. Ya, kita akan lihat. Perhatikan gambar berikut ini ya. Perhatikan betul-betul gambar berikut. Nah, ini misalnya ada sebuah kawat penghantar, dia memiliki luas penampang A, ya, luas penampangnya ini A, bulat, kemudian punya jenis ρ, punya hambatan jenis ρ, kemudian punya panjangnya L. Nah, maka hambatan listrik atau hambatan resistensi pada sebuah kawat ini sebanding dengan panjangnya, sebanding dengan jenis kawatnya, tetapi berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Maka dari persamaan ini kita bisa tahu bahwa R sama dengan L dikali dengan ρ dibagi dengan A. Atau R sama dengan panjang kawat sebanding atau dikali dengan jenis hambatan jenis kawat dibagi dengan luas penampang. Satuannya ada di sini, hambatan satuannya ohm, panjang kawat satuannya meter, luas penampang kawat satuannya meter persegi. Kemudian hambatan jenis kawat satuannya ohm meter. Nanti silakan kalian kerjakan tugas berkaitan dengan ini. Ya, ini kita akan lihat latihan soal ya, latihan soal. Nah ini coba kalian lihat. Nanti tugasnya nanti akan saya rubah-rubah ini. Sekarang kalian lihat resistance ya, resisten hambatannya. R-nya ini benar nggak 1,25 kalau hambatan jenisnya itu 0,5, hambatan jenisnya 0,5, ρ-nya 0,5, kemudian panjangnya 10 cm, lalu luas penampangnya 4 cm persegi. 4 cm persegi atau 4,01. Berarti tinggal kalian masukkan ke rumus, apakah betul hasilnya 0,5, ini ρ, 0,5, dikali dengan 10, ya, jadi dikali dengan L, kemudian dibagi dengan 4,01. Ya, berarti 0,5 kali 10, berarti setengah kali 10 dapatnya 5, lalu dibagi dengan A, dibagi dengan 4,01. Benar nggak hasilnya 1,25 ohm? Nah, silakan kalian hitung, bisa menggunakan kalkulator, bisa langsung kalian hitung, betul nggak hasilnya 1,25? Benar ya hasilnya? Nah, sekarang tugas kalian
kalian mencari R atau hambatan kawat ini ketika Bapak rubah-rubah ininya ya. Ketika Bapak rubah-rubah ininya. Nah, sekarang Bapak akan rubah-rubah ininya, kemudian resistennya ini akan Bapak tutup dulu sebentar. Oke, sekarang Bapak ubah row-nya, Bapak naikkan row-nya, hambatan jenisnya menjadi 0,75 misalnya. Bapak ubah jadi 0,75. Nah, kemudian Bapak tambah panjangnya. Bapak tambah panjangnya menjadi 14 cm. Nah, 14 cm. Kemudian luasnya Bapak kecilkan. Luasnya Bapak kecilkan. Oke, luasnya Bapak kecilkan menjadi 3, oke. Jadi 2,7, oke. Menjadi 2,7. Nah, diketahui rho-nya 0,76, kemudian L-nya 14,2 dan A-nya itu adalah 2,7. Nah, berapakah hambatannya? Berapakah R-nya? Berapakah resistennya? Itu tugas nomor 1. Kemudian tugas nomor 2, Bapak akan ubah lagi. Hambatannya Bapak kecilkan menjadi 0,25. Kemudian besarnya Bapak naikkan menjadi 9,01. Lalu panjangnya Bapak tambah lagi. Bapak tambah lagi panjangnya menjadi 18 cm. Nah, silahkan kalian cari berapa R-nya. Silahkan kalian cari R-nya berapa ya. Diketahui rho-nya 0,24, L-nya 18, kemudian A-nya 9,25. Ditanya R. Nah, silahkan kalian jawab. Nanti ditulis di buku kalian masing-masing. Ya, ada 2 tadi soal sudah Bapak sampaikan. Yang pertama tadi sudah, yang ini yang kedua diketahuinya sudah ada. Nanti silahkan kalian tulis di buku tugas kalian untuk R-nya. Untuk R-nya, silahkan kalian cari R dari yang sudah diketahui, dari angka-angka yang sudah diketahui ini. Nah, selanjutnya ini adalah yang terakhir, yaitu tentang potensial listrik. Nah, apa itu potensial listrik? Potensial listrik adalah besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari suatu titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial lebih rendah. Potensial listrik itu biasanya disebut dengan tegangan listrik. Ya. Tegangan listrik itu timbul karena adanya 2 benda yang memiliki potensial listrik yang berbeda dan dihubungkan oleh sumber penghantar atau suatu penghantar. Kemudian beda potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan dari suatu titik ke titik yang lainnya dalam suatu penghantar listrik. Nah, jadi beda potensial itu akibat adanya perbedaan 2 buah benda yang memiliki beda potensial. Biasanya bendanya itu baterai, kemudian ada 2 buah benda di dalamnya, ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, kemudian seberapa besarnya potensial listrik itu sebanding dengan usaha yang digunakan untuk mengalirkan muatan. Jadi V sama dengan W dibagi dengan Q, atau usaha tiap muatan listrik, atau usaha tiap muatan listrik, atau disebut sebagai beda potensial atau tegangan. Jadi kalau ada kata tegangan, artinya itu adalah beda potensial. Untuk mencari tegangan, ini seperti ini. V sama dengan W dibagi Q, di mana W adalah usaha, Q adalah muatan listrik. Artinya tegangan sama dengan usaha dibagi muatan listrik.
Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan kalian lanjutkan mengerjakan tugas yang sudah Bapak sampaikan tadi berkaitan dengan hambatan penghantar atau hambatan kawat. Ada 2 soal tadi, silahkan kalian tulis. Nanti kalian tulis bersama dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Melanjutkan listrik dinamis. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.